Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Deniski Wulandari dengan NIM 2313041023. Saya dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu praktikum ke-11 mengenai organ pencernaan. Adapun organ pertama yaitu duodenum. Nah, jadi pada duodenum ini merupakan segmen terpendek dari bagian usus halus yang memiliki villi di bagian ini tampak lebar, tinggi, dan banyak dengan sedikit sel goblet di bagian epitelnya. Kelenjar duodenal bercabang atau Brunner dengan sel penghasil mukus di bagian submukosa merupakan ciri utama pada bagian duodenum ini. Fungsi duodenum ini yaitu sebagai tempat awal untuk penyerapan makanan. Adapun bagian-bagian yang ditunjukkan atau yang terlihat pada preparat duodenum ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama pada bagian A itu menunjukkan adanya villi, yang pada bagian B menunjukkan adanya bagian mukosa, pada bagian C menunjukkan adanya bagian muscularis mucosa, dan pada bagian D menunjukkan adanya lumen. Untuk preparat selanjutnya yaitu jejunum. Jejunum ini memiliki villi yang tampak tinggi dan banyak. Memiliki sel panet dan sel enteroendokrin. Yang dimana sel panet atau selula panetensis yaitu sel yang terletak di dasar kelenjar intestinal yang adalah sel eksokrin dan menghasilkan lisozim, yaitu suatu enzim antibakterial yang mencerna dinding sel bakteri dan menghancurkannya. Nah, sel panet ini juga memiliki fungsi sebagai fagositik karena sel ini memiliki peran penting dalam mengontrol flora mikroba di usus halus. Sedangkan untuk sel enteroendokrin sendiri menghasilkan banyak hormon regulator seperti peptida, sekretin, dan kolecisstokinin. Pada preparat jejunum ini dapat dilihat adanya 4 bagian, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu muscularis mucosa, yang kedua terlihat adanya villi, yang ketiga adanya crypt, dan terakhir adanya lumen. Untuk preparat ketiga yaitu preparat rectum. Rektum ini dikenal juga sebagai bagian terakhir dari usus besar, di mana fungsinya ini yaitu sebagai penampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, fungsi rektum ini juga menghubungkan usus besar dan kolon. Adapun yang dapat dilihat pada preparat ini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada villi, yang kedua ada muscularis mucosa, dan yang ketiga ada lumen. Organ pencernaan yang keempat yaitu oesophagus, di mana oesophagus ini berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke lambung. Oesophagus ini dilapisi sel epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk dengan sel-sel punca yang tersebar di seluruh lapisan basal. Pada umumnya, lapisan-lapisannya sama dengan bagian saluran pencernaan yang lain, yaitu memiliki kelenjar esofagus dengan sekret untuk memudahkan transport makanan dan melindungi mukosa esofagus. Lamina propria daerah dekat lambung, terdapat juga kelompok kelenjar yang disebut sebagai kardiak esofagus yang juga berfungsi sebagai mensekresi mukus. Nah, pada preparat esofagus ini dapat dilihat adanya 2 struktur, yaitu yang pertama ada struktur villi dan yang kedua adanya struktur muscularis mucosa. Dan preparat yang kelima yaitu sekum, di mana sekum ini merupakan usus yang terhubung pada usus penyerapan atau ilium dan juga bagian menanjak pada kolon atau kolon ascendens pada usus besar. Fungsi daripada sekum ini sebagai organ imunologik dan sekresi imunoglobulin yang berisi kelenjar limfoid. Pada preparat sekum ini dapat dilihat adanya 3 struktur yang terdiri dari muscularis mucosa, ada crypt, dan ada villi. Baik, sekian tadi presentasi dari saya mengenai organ-organ pencernaan dan preparat yang digunakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun bersikap selama saya mempresentasikan hasil pengamatan saya. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para mesanti Om Santi 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 Om.